Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan tryout mini yang keempat. Ini khusus bidang matematika. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal-soal yang terbaru P3K Guru SD. Dan bagi Anda yang ingin bergabung belajar bersama di grup Telegram, link grupnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Pembangunan suatu stadion dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 100 hari. Setelah dikerjakan selama 40 hari, ternyata pekerjaan tersebut berhenti selama 10 hari karena menunggu material. Agar pembangunan stadion tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, maka banyak pekerja yang harus ditambah adalah titik-titik orang. Jadi bukan banyak keseluruhan, ini yang ditanyakan adalah banyak pekerja yang harus ditambah. Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, ini kalau untuk 20 orang, ini kan bisa selesai 100 hari, berarti pekerjaan itu kalau di total 2000. Nah, sedangkan setelah dikerjakan selama 40 hari ini, pekerjaan terhenti. Berarti yang didapat berapa? Berarti 20 kali 40 hari, 800. Nah, sisanya 1200. 2000 kurangi 800, 1200. Sisa harinya, ini kan jumlah harinya tetap 100 hari, sudah dikerjakan 40 hari. Nah, 10 ini berhenti karena menunggu material. 10 hari berhenti, berarti tinggal 50 hari lagi. Jumlah pekerja berarti kan sisanya ini tadi 1200 dibagi 50 sisa hari, ketemu 24. Nah, 24 pekerja. Nah, ini yang ada kan pekerjanya sudah ada 20. Berarti kekurangannya atau pekerja tambahan yang dibutuhkan 24 dikurangi 20 sama dengan 4 orang atau 4 pekerja. Soal nomor 2, Udin mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Ia berangkat pukul 7. Pada waktu yang sama, Dino mengendarai sepeda motor dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jika jarak kota tersebut 160 km, pada kilometer berapa Dino akan berpapasan dengan Udin? Titik-titik kilometer. Jadi kalau biasanya itu waktunya, ini di soal ini kilometer keberapanya Dino akan berpapasan dengan Udin. Jawabannya adalah di kilometer 88. Waktu berpapasan atau WP sama dengan jarak bagi jumlah kecepatan. Jaraknya 160 km, kecepatan jumlahnya 55 ditambah 45 ketemu 100. Berarti 1 jam 3/5 jam. Jadi mereka akan berpapasan pukul, ini kalau waktunya 7 ditambah 1 jam 36 menit, ketemunya 8:36. Kilometer berpapasan Dino berarti kecepatan kali waktu. Kecepatan Dino ini kan 55. Berarti 55 kali 1 3/5 ketemu 88 km. Kalau nanti soalnya Udin, berarti kan Udin 45 kali 1 3/5 seperti itu. Jadi kalau mencari kilometer berpapasan Dino, kecepatan kali waktunya, waktu ini. Jadi ini sebenarnya tidak perlu, tidak usah, tapi ini sebagai penjelas saja. Dan bagi yang masih bingung tentang materinya ini, bisa ditonton materi berpapasan dan menyusul pada video di atas ini. Soal nomor 3, Dini berangkat dari rumah pukul 7.20 dengan kecepatan 60 km per jam. 20 menit kemudian, Vina menyusul Dini dengan kecepatan 70 km per jam. Pukul berapakah Vina dapat menyusul Dini? Jawabannya adalah yang C, 9.40. Pembahasannya kecepatan dia 60 km per jam.
selisih waktunya. Berarti 7.40 dikurangi 7.20 karena 20 menit kemudian. Berarti kan 7.40 atau 20 menit sama dengan sepertiga jam. Selisih jaraknya kecepatan kali waktu. 60 kali 1/3. Berarti 60 bagi 3 sama dengan 20 km. Ini selisih jaraknya. Selisih kecepatannya 70 km per jam dikurangi 60 km per jam. Berarti 10 km per jam dengan jarak 20 km. Berarti waktu menyusulnya adalah 20 atau jarak dibagi selisih kecepatan. 20 bagi 10 sama dengan 2 jam. Waktu menyusulnya berarti kan namanya waktu menyusul berarti bukan 7.20, tetapi Vina ini berarti perbedaan 20 menit, berarti 7.20 tambah 20 ketemu 7.40 ditambah 2 jam ketemunya 9.40. Jadi Vina dapat menyusul dini pukul 9.40. Bilangan 142 basis 5 jika dijadikan ke basis 3 adalah yaitu yang B1202. Nah, caranya jadikan basis 5 ke basis 10 dulu. Caranya 1 kali 5 pangkat 2 ditambah 4 kali 5 pangkat 1 ditambah 2 kali 5 pangkat 0. Ini berarti 25 tambah 20 tambah 2. Ketemunya 47 basis 10. Kemudian 47 ini dijadikan ke basis 3. Caranya pembagian 47 bagi 3 15 sisa 2. Ini 15-nya ke sini, bagi 3 sama dengan 5 sisa 0. Karena kan basis 3 berarti dibagi 3. Kalau basis 5 juga dibagi basis atau dibagi 5. Untuk mencari basis 8 berarti harus dibagi 8. Kemudian 5 bagi 3 sama dengan 1 sisa 2. Harus 0 ini depannya, berarti kalau 1 masih bisa lagi. 1 bagi 3 tidak bisa, berarti 0. Sisanya kan 1 habis. Nah, jadi basis 142 basis 5 itu sama dengan 1202. Caranya dari bawah kebalikannya bacanya. Berarti bukan 2021 tapi 1202 basis 3. Untuk lebih detailnya bagaimana caranya, mengapa ini ketemunya pangkat, mengapa seperti ini, bisa ditonton di pembahasan bilangan basis di atas ini. Lanjut ke soal nomor 5. Pak Doni membeli baju sebanyak 40 biji es dengan total harga 1.600.000. Baju tersebut akan dijual kembali dengan harga 90.000 per biji es. Setelah sebulan baju tersebut tidak terjual satupun. Pak Doni mencoba memberi diskon baju tersebut. Ternyata setelah diberi diskon semua baju terjual semua dan Pak Doni mendapat untung dari penjualan baju tersebut sebesar 920. Tentukan besar persen diskon setiap baju yang terjual tersebut. Jawabannya adalah yang D, 30%. Mencari total harga penjualan baju. Jadi harga jual itu kan otomatis harga beli ditambah keuntungan. Berarti harga belinya 1.600.000 ditambah 920. Ketemu 2.520.000. Jadi 90 ini hanya pengecoh saja. Karena kan tidak terjual semua. Rencananya akan dijual 90.000 per biji. Tapi tidak terjual. Nah, makanya diberi diskon itu. Karena jumlah baju 40 biji es, maka harga jual baju dibagi biji es adalah 2.520.000 bagi 40 ketemu 63.000. Dan besar diskon tiap bajunya adalah 90.000 dikurangi 63.000. Kan kalau pasnya ini kan mau dijualnya 90.000 ini. Ini mencari diskonnya, persen diskonnya. Berarti diskonnya kan 27.000. Persen diskon 27.000 per 90.000 kali 100%. Ketemunya 0,3 kali 100% sama dengan 30% yang D. Soal nomor 6. Hasil kali bilangan prima antara 20 sampai 30 adalah yang C, 667. Nah, bilangan prima di antara 20 dan 30 itu hanya ada 2, yaitu 23 dan 29.
Jadi 27 itu bukan bilangan prima. Jadi hasil kalinya 23 kali 29 sama dengan 667. Soal nomor 7, Andi membeli 5 baju dan 4 celana di sebuah toko seharga 425.000. Beno juga membeli 4 baju dan 3 celana di toko yang sama seharga 330.000. Harga masing-masing baju dan celana adalah yang B 45.000 dan 50.000. Jadi ini menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, ini misalnya baju itu B, misal baju adalah X dan celana adalah Y. Jadi 5X tambah 4Y 425, 4X tambah 3Y sama dengan 330. Ini dihilangkan X-nya, berarti kalau dihilangkan X-nya berarti atas kali 4, bawah kali 5. 5X kali 4, 20X, 4Y kali 4, 16Y, 425 kali 4, 1.700.000. Caranya sama. Nah, ini 20X karena tandanya sama, yaitu sama-sama positif, jadi dikurangi 20X dikurangi 20X ya, supaya menghilangkan X-nya. 0, 16Y dikurangi 15Y ketemu Y. 1.700.000 dikurangi 1.650 ketemu 50.000. Berarti celananya harganya adalah 50.000. Untuk mencari harga baju disubstitusikan. Terserah ini mau yang persamaan atas ini atau yang bawah. Ini saya menggunakan persamaan yang bawah. 4X ditambah 3Y sama dengan 330.000. Y-nya berarti diganti 50.000. 4X sama dengan ini kan berarti 3 kali 50 berarti 150.000. 4X ketemu 180.000. X-nya berarti 180.000 bagi 4, 45.000. Jadi harga baju dan celana masing-masing adalah 45.000 dan 50.000 rupiah. Soal nomor 8, Dani akan ke Surabaya dari Tulungagung dengan kecepatan 40 km per jam. Dari arah yang berlawanan, Tony dari Surabaya ke Tulungagung dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak kota Surabaya dan Tulungagung 180 km dan mereka berdua berangkat pukul 08.15 WIB, pada pukul berapa mereka berdua akan berpapasan? Jadi materinya ada di video saya juga ada. Jawabannya adalah yang D 10.03. Waktu berpapasan berarti jarak total dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Kalau menyusul kecepatan 1 dikurangi kecepatan 2-nya. Tapi selisih jaraknya. Ini 180 bagi 40 tambah 60 ketemunya 1 4 per 5 jam, bukan 14 per 5 ya ini. Jadi 1 jam 4 per 5 jam, 1 jam lebih 4 per 5 jam atau 1 jam 48 menit. Jadi mereka bertemu pukul 08.15 ditambah 01.48 ketemunya 10.03. Soal nomor 9, waktu yang diperlukan oleh 5 orang penjahit untuk membuat 3 gaun adalah 36 hari. Berapakah banyak penjahit yang menyelesaikan 8 gaun dalam waktu 60 hari? Jawabannya adalah yang C 8. Berarti orang 1 sama dengan S1 kali T1 atau sama dengan ini dengan persamaan senilai atau perkalian silang ya ini ya. Jadi orang satunya ini tadi O1 ini gaunnya 3, S1 banyaknya orang berarti 5, waktunya 36, berarti 3 per 5 kali 3 per 5 kali 36. Sedangkan yang ini 8 gaun, X-nya banyak orangnya kan masih dihitung kali 60 hari. X ketemu 8. Ini di perkalian silang ya ini ya. Atau 5 kali 36 ini 180, ini ketemu 3 gaun. Sedangkan X 60 hari itu 60 X untuk 8 gaun. Berarti 60 X bagi 180 sama dengan 8 per 3. X sama dengan 180 kali 8 bagi 60 kali 3. X ketemu 8. Ini kan bisa dicoret.
ketemu 3 kali 8, 24 bagi 3, 8. Soal terakhir nomor 10. Dira membeli apartemen dengan harga 17 juta rupiah dan dijual lagi dengan harga 18.360.000 rupiah. Berapa persen keuntungan yang diperoleh Dira dari hasil penjualan apartemen tersebut? Jawabannya adalah yang B, 7,4%. Jual beli apartemen dengan harga beli 17 juta, harga jualnya 18.360, besar keuntungan. Keuntungan itu berarti harga jual dikurangi harga beli. Ketemunya 1.360. Persen keuntungan berarti keuntungan per harga beli kali 100%. Ini 1.360 bagi 18.360 kali 100. Ketemu 0,074 kali 100%, ketemu 7,4%. Jadi besarnya persen keuntungan yang diperoleh Dira dari hasil penjualan apartemen adalah 7,4%. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk video-video yang lain bisa ditonton di 2 video atas ini. Untuk pembahasan soal nomor 11 sampai 20 akan saya share selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui pembahasan soal nomor 11 sampai 20. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.